Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ya bagi yang memang baru untuk ikut bersama-sama belajar. Dan juga ada beberapa peserta yang memang sebelumnya sudah mengikuti dalam pembelajaran bahasa Arab dasar ya. Jadi bahasa Arab dasar itu mengenal ya kosakata yang sering digunakan sehari-hari yang dasar. Jadi itu sebagai pengenalan awal lah gitu ya. Jadi jangan terlalu blank, minimal kosakata yang biasa tahu gitu ya, itu kayak kolamun, pulpen, kitabun ya, kayak gitu harus ada gitu ya. Dan mungkin juga barangkali di sekolah dulu atau di madrasah mungkin pernah mempelajarinya. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk mempelajari teorinya, teori nahwu sorobnya ya, melalui buku yang saya tulis yang di sini berisi ada 3 langkah ya. Jadi memang teori-teori ini berusaha untuk diuraikan ya secara jelas, juga diberikan latihan-latihan ya, sehingga targetnya insya Allah ya kalau bisa menguasai ya teori yang disajikan di sini, insya Allah bisa membaca dan memahami Arab dulu ya. Karena tentu mempelajari bahasa Arab adalah wajib ya sebagai orang Islam ya, karena dia adalah alat untuk bisa memahami ajaran Islam ya, karena sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran ya, hadis itu berbahasa Arab ya. Sedangkan memahami ajaran Islam itu wajib ya, sehingga mempelajari bahasa Arab juga hukumnya wajib ya, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa ya termasuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib ya. Perantara yang mengantarkan kepada suatu kewajiban ya, maka hukumnya juga menjadi wajib ya. Misalnya sholat itu wajib ya, dan tidak bisa sholat tanpa wudu, maka wudu menjadi wajib ya. Wudu wajib tanpa dan tidak bisa dilakukan tanpa adanya air, maka mengadakan air itu juga menjadi wajib hukumnya ya. Dan Islam ini tidak dipahami dengan benar kecuali melalui bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itu hukumnya menjadi wajib ya. Insya Allah dalam kajian kita rutin ya, dan kita membahasnya secara santai ya, sedikit-sedikit. Yang penting kita bisa memahaminya, mencernanya ya. Jangan terlalu tergesa-gesa ingin segera bisa ya, karena perlu proses ya. Metode sebagus apapun ya, tidak bisa secara singkat ya. Itu bisa saja secara cepat, karena sebelumnya juga saya sudah mencoba ya mengajarkan ada sebanyak 20 pertemuan lah ya, lalu kemudian misalnya dalam waktu 6 bulan 1 tahun gitu ya, dengan pertemuan seminggu sekali ya.
bisa saja disampaikan. Ya, tetapi memang kadang-kadang teorinya karena cukup banyak ya, sehingga kadang terasa terlalu banyak, bertumpuk. Ya, dan juga perlu diasah ya secara perlahan-lahan gitu. Jadi jangan terburu-buru, tergesa-gesa, yang penting sedikit-sedikit kita pahami dan bisa kita praktekkan. Ya, kita mulai dari materi yang pertama ya, yaitu pengenalan huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Pengenalan huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, di sini saya kemukakan tentang definisi ya, al-lughah, definisi dari bahasa. Al-lughatu hiya alfazun. Bahasa itu adalah lafaz-lafaz yu'abbiru biha kullu qaumin, yang digunakan oleh setiap kaum an maqasidihim, untuk mengungkapkan maksud-maksud mereka. Ya, jadi yang dinamakan bahasa itu berisi lafaz-lafaz yang digunakan oleh setiap kaum, tujuannya adalah ya untuk bisa mengungkapkan maksud-maksud mereka. Ya, semua bahasa seperti itu. Jadi ada lafaz-lafaznya. Khususnya memang disebut lafaz itu adalah bahasa yang bisa diungkapkan, bahasa verbal ya. Karena selain verbal ada juga bahasa non verbal. Nah, di dalam bahasa Arab itu ya lafaz-lafaz tersusun ya pertama kali dari huruf. Ya, semua bahasa juga memiliki hurufnya masing-masing. Dan huruf itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Kata huruf ya itu penggunaannya untuk jamak ya banyak, sedangkan kalau satu disebutnya harfun. Ya, harf. Nah, huruf-huruf itu disusun menjadi satu kata. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Dan kata-kata itu disusun menjadi ya satu kalimat yang sempurna. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah. Ya, atau jumlah saja tanpa kata mufidah. Ya, jadi ini perbedaan istilah yang harus kita ketahui ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut kalimah, itu maknanya kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya disebut dengan jumlah. Ya, bahasa Arabnya disebut dengan jumlah. Itu baru kalimah, atau disebut dengan jumlah mufidah. Gitu ya. Jadi begitu rangkaian tersusunnya suatu bahasa ya, dalam semua bahasa seperti itu. Mulai dari huruf ya, al-harfu. Dari al-harfu menjadi al-kalimah. Ya, dari al-kalimah menjadi jumlah. Ya. Kalimah di sini kata ya. Dan jumlah di sini kalimah. Ya, maka untuk mempelajari suatu kata ya, suatu bahasa, tentu yang pertama kali kan mengenal huruf-hurufnya dulu. Ya. Dan tentu ikhwah sekalian sudah mempelajari tentang huruf-huruf. Ya, karena kalau belum mempelajari huruf-huruf Arab ya belajar Iqra dulu ya. Ya, mengenal huruf-huruf.
Nah, dalam bahasa Arab huruf-huruf juga kan ada ilmunya ya, cara mengucapkan huruf ya, ada ilmu tajwid ya. Kadang dari suatu bahasa itu memiliki huruf-huruf yang khusus ya, yang tidak ada di bahasa lain. Misalnya di dalam bahasa Arab di antara kekhususannya ada yang huruf yang menjadi khususnya itu adalah huruf dod ya. Makanya sering disebut bahasa Arab itu adalah bahasa dot ya, lugatu dot ya, karena kekhususan dalam bahasa Arab itu. Ya, nah baru nanti setelah tahu hurufnya, bagaimana membacanya, lalu dirangkai menjadi satu kata ya. Nah, di dalam kata mempelajari kata, paling tidak dibutuhkan 2 ilmu ya. Yang pertama yang disebut dengan ilmu mufradat, ilmu kosakata. Ya, jadi kita mengenal terlebih dahulu ya kata ini apa artinya, kosakata. Kosakata. Ya, nah ini paling tidak sudah ada bekal sebelumnya. Ya. Gitu, seperti masjidun, masjid ya, baitun, rumah, yang itu kosakata. Memahami makna ya kata-kata di dalam bahasa Arab. Itu namanya ilmu mufradat. Yang kita bisa lihat ya di dalam termasuk buku bahasa Arab dasar yang sebagian ya yang sudah mengikuti, itu adalah tujuannya untuk membekali diri dengan kosakata. Ya banyak buku-buku pengajaran sebetulnya untuk bisa punya bekal kosakata itu, termasuk juga kamus ya. Kita bisa melihat arti suatu kata itu dari kamus. Ya. Nah yang kedua, untuk mempelajari kata ada yang disebut dengan ilmu tasrif. Ya, jadi ilmu tasrif itu mempelajari tentang pembentukan kata. Ya, jadi kalau ilmu mufradat itu mempelajari tentang makna kata, makna kata ya, silakan. Ya, sedangkan ilmu tasrif itu mempelajari pembentukan kata. Ya. Pola di situ nanti ada pola-polanya. Ya. Kemudian kalimat. Nah, kalimat, untuk mempelajari kalimat ini bagaimana tersusunnya suatu kalimat secara benar. Ya, itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu mempelajari tentang kalimat. Sedangkan ilmu tasrif mempelajari tentang kata. Pola-pola pembentukan kata itu ilmu tasrif. Sedangkan ilmu nahwu mempelajari tentang bagaimana tersusunnya suatu kalimat secara benar. Ya, selain itu juga ada ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah itu mempelajari makna-makna yang lebih jauh. Ya, makna-makna yang lebih jauh dari suatu kalimat. Jadi yang dipelajarinya kalimat dalam ilmu balaghah. Ya, bagaimana kalimat itu ketika disampaikan ya bisa efektif sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara ya, atau orang yang menerima pesannya itu, mukhatab ya. Gitu. Nah ini kemunculan ilmu-ilmu bahasa Arab ini, ya berkembangnya ilmu bahasa Arab itu ya tentu adalah oleh sebab adanya agama Islam. Ya, jadi dengan agama Islam ini menjadi berkembang ilmu bahasa Arab.
Karena semua ilmu yang kemudian dirumuskan oleh para ulama ya adalah tujuannya semata-mata untuk memahami bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa Arab. Ya. Bagaimana kita tahu awal mula disusunnya ilmu-ilmu kaidah bahasa Arab ini adalah tujuannya untuk menghindari kesalahan di dalam berbahasa Arab. Ya, karena para sahabat itu sangat luar biasa menjaga agama ini. Dari mulai menjaga Al-Qur'an ya, kemudian tentu menjaga bahasanya. Ya, di mana ketika banyak orang-orang non-Arab, orang-orang ajam yang masuk ke dalam Islam sehingga bahasa mereka bisa merusak bahasa Arab. Sejak zaman Abu Bakar Siddiq sudah memperingatkan dari kesalahan di dalam berbahasa. Ya, apalagi di zaman Umar ya bin Khattab radhiyallahu anhu ada kisah yang terkenal ketika ada sekelompok anak muda yang sedang berlatih memanah, lalu Umar bin Khattab menegur cara memanah yang salah. Ya, lalu anak-anak muda para pemanah itu mengatakan kepada Umar, ya, nahnu qaumun muta'allimin. Ya, kami adalah kelompok orang yang masih belajar. Mereka salah di dalam mengungkapkan suatu kalimat. Nahnu qaumun muta'allimin, itu salah. Ya, harusnya nahnu qaumun muta'allimun. Pakai waw, tidak pakai iya. Tapi mereka mengatakan nahnu qaumun muta'allimin. Secara kaidah bahasa itu salah. Walaupun kaidahnya belum disusunkan pada saat itu bahasa Arabnya masih murni, masih alami. Ya kan, kata Umar, ya Umar bin Khattab mengatakan, ya la khataukum fi lisanikum asyaddu alayya min khataikum fi rimayatikum. Ya, kesalahan kalian di dalam lisan kalian itu lebih berat bagiku daripada kesalahan kalian dalam memanah. Ya, itu sehingga Umar bin Khattab mengatakan ya pelajari bahasa Arab, ta'allamul arabiyyata fa innahu min dinikum. Pelajari bahasa Arab, sesungguhnya dia adalah termasuk bagian dari agama kalian. Ya, itu Utsman bin Affan berperan besar di dalam menyatukan umat dalam satu mushaf Al-Qur'an. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah semakin banyak orang-orang non-Arab. Semakin banyak terjadi kesalahan dalam bahasa Arab ya, lahan. Banyak lahan-lahan yang terjadi kesalahan dalam bahasa Arab. Sehingga Ali bin Abi Thalib menyuruh salah seorang gubernur ya di Irak namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, ketika itulah Ali bin Abi Thalib menyuruh kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusunkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan Ali bin Abi Thalib pun sudah meletakkan dasar-dasarnya. Ya, yaitu nanti yang akan kita pelajari bahwa kalimat atau kata itu akan terbagi 3. Yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya, isim itu sederhananya kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata bantu atau kata sambung. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, dan ini dicatat dalam kitab-kitab tarikh ya, sejarah. Misalnya dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan biografi ya Abu Aswad Ad-Du'ali, ya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali menyusun ya dasar peletakan awal ilmu bahasa Arab tentang isim, fi'il, dan huruf tadi. Beliau mengatakan al-ismu ma anba'a anil musamma. Ya, isim itu yang memberitahukan tentang nama ya, musamma yang dinamai. Wal fi'lu ma anba'a an harakatil musamma. Fi'il itu ya adalah yang memberitahukan tentang
aktivitas pergerakan, ya, aktivitas dari yang dinamai itu. Wal harfu, ya, madalla ala maknan ma laisa bi ismin wa fi'lin. Sedangkan huruf adalah yang menunjukkan makna, bukan isim dan bukan fi'il. Ya, itu adalah awal mula, ya, peletakan ilmu-ilmu kaidah dalam bahasa Arab yang kemudian dikembangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, sehingga dia tumbuh berkembang di Irak. Ya, karena Ali bin Abi Thalib kan kemudian kekhalifahannya di Irak, dan di Irak inilah kemudian menjadi berkembang dan matang ilmu-ilmu kaidah bahasa Arab itu, dari mulai ilmu prodatrib, ilmu nahwu, balaghah, dan 4 ilmu itu yang paling murid-muridnya Abul Aswad lah kemudian mengembangkan, dan sehingga terbagi kepada 2 madrasah di Irak itu, ada madrasah Baghdad, ada madrasah Basra, dan ada madrasah Kufah. Ya, muncullah para ulama-ulama di sana, ulama-ulama Basra dan ulama-ulama Kufah. Ya, sampai ya dari sejak awal yang paling menulis pertama kali dalam ilmu kaidah bahasa Arab yang berisi nahwu, tasrif, juga ada mufradatnya di situ, ya, sedikit dari balaghah, ya, yaitu yang dikenal dengan Sibawayh. Sibawayh itu adalah ulama dari Basra. Ya. Cuman perbedaannya kalau madrasah Kufah itu mereka lebih mengandalkan kepada apa yang didengar. Ya, setiap yang didengar dari orang Arab mereka gunakan, sehingga dari segi kaidah tidak kuat. Sedangkan ulama-ulama Basra, ya, lebih kuat di dalam menyusun kaidah-kaidah. Ketika ada perkataan orang Arab yang menyalahi kaidah yang umum, yaitu dianggap sebagai syadz, bahasa yang lemah. Sehingga dari segi kaidah, ya, yang paling kuat adalah dari para ulama Basra. Ulama Basra itulah yang kemudian dikenal sebagai ulama para pentahqiq, ya, ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, maka di sana muncul para ulama-ulama yang dikenal, ya, seperti Sibawayh tadi. Dan belakangan kemudian muncul ulama-ulama pentahqiq, ya, seperti Ibnu Malik, Muhammad Ibnu Malik, ya, penyusun Alfiyah Ibnu Malik, ya. Selain Alfiyah juga banyak kitab-kitab beliau yang lain. Ya, ada juga yang lain, Ibnu Hisham, ya, ada yang ahli tafsir, ya, menulis kitab tafsir tetapi kajian kebahasaannya sangat dominan, itu Abu Hayyan. Ya, semuanya itu dari Basra. Itu sekilas, ya, sejarah, ya, bagaimana kaidah bahasa Arab ini disusun. Ya, nah kita mulai, ya, masuk mengenal pertama kali huruf. Huruf itu apa, ya? Simpel didefinisikannya. Al harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimah. Huruf al harfu yaitu apa-apa yang tersusun darinya suatu kata. Ya, jadi kalau huruf-huruf itu disusun menjadi satu kata, ya kan? Yaitu huruf-huruf yang kita kenal dengan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Lalu kemudian al kalimah, kata, ya, lafdzun lahu maknan, ya, adalah lafaz yang memberi arti atau yang memiliki arti, ya. Jadi kalau ada lafaz sudah memiliki arti, ya, dia disebut kalimat. Tapi kalau lafaz tidak memiliki arti, ya, dia tidak disebut kalimat. Ya, hawaz misalnya, kata hawaz itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab, sehingga tidak disebut kalimat. Ya, coba dibaca bareng-bareng contohnya dengan artinya, ya. 1, 2, 3. Madrasatun
Sudah tahu ini artinya? Ya. Coba saya coba ya. Jangan lihat, coba saya sebutkan Arabnya ya, dijawab terjemahnya. Madrasatun, daftarun, mirsamun, yaktubu, yakra'u, yajlisu, ala, bi, an, dari atau tentang, min, fi, ya. Sekarang terjemahnya ya, dijawab Arabnya. Sekolah, buku tulis, pensil gambar, menulis, membaca, duduk, di atas, dengan, dari atau tentang, dari, di atau di dalam. Ya, jadi ini contoh-contoh dari kalimat ya, kosakata yang sudah memiliki arti. Dari contoh ini sebenarnya mencerminkan 3 pembagian. Ya, itu di baris pertama itu adalah isim, kata benda. Ya kan? Madrasatun, daftarun, mirsamun. Di baris kedua itu adalah fi'il, fi'lun, kata kerja. Menulis, membaca, duduk. Di baris ketiga itu disebut harfun, huruf. Nah, ini nanti ada 2 istilah huruf. Nanti kita akan bedakan ya. Ada huruf yang memang huruf hijaiyah, belum punya arti. Ada huruf yang sudah punya arti. Kalau dalam bahasa kita kata sambung, kata bantu itu juga disebut huruf. Ya, jadi yang baris ketiga itu huruf, yaitu kata bantu, kata sambung, ala ya di atas, bi dengan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu huruf sudah punya arti. Ya, satu huruf saja sudah ada artinya. Yaitu apa saja? Bi dengan. Terus yang satu huruf. Fa apa artinya? Maka. Ya, terus wa apa? Dan. Kam, ka apa artinya? Bisa seperti, bisa juga apa? Ka itu. Ya, bisa juga kamu seorang laki-laki. Domir, kata ganti. Pengganti dari anta ya kalau disambung. Terus apa lagi? Ki, kalau ki itu? Kamu seorang perempuan. Li apa li? Untuk. Ya, terus apa lagi? Satu huruf. Ya. Ya, itu ya kalimat atau kata ya. Sudah dipahami ya sampai situ. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke jumlah. Mengenal huruf ya al-harfu dan al-kalimah kata. Sudah dipahami ya insyaallah? Ya, kita lanjut berikutnya al-jumlatul mufidah. Jumlah mufidah itu kalimat sempurna. Ya. Pengertiannya hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman.
Jumlah mufidah atau kalimat sempurna yaitu suatu susunan kata yang memberi faedah makna yang sempurna. Dinamakan juga al-kalam. Ya. Tarkib suatu susunan kata ya yang memberi faedah makna yang sempurna, yufidu faidatan tamatan, ya dinamakan juga kalam, al-kalam. Ya, dinamakan juga kalam. Jadi kalau kata-kata itu disusun akan menjadi satu jumlah kalimat sempurna. Ya, artinya kalimat sempurna yang sudah dipahami oleh penerima informasi atau mukhatab tanpa menimbulkan pertanyaan. Yahsunu sukutu alaih. Yahsunu sukutu alaih. Yahsunu itu layak, sukut diam alaihi darinya. Ya, artinya ketika disebutkan kalimat sempurna ini, orang yang mendengarnya itu sudah paham. Kalimatnya sudah jelas, tidak menimbulkan pertanyaan, ya. Itu yang disebut dengan jumlah. Sebetulnya tanpa disebut jumlah mufidah pun jumlah itu sudah mufidah. Faedahnya sempurna. Ya, jadi mau disebut jumlah saja atau jumlah mufidah boleh, maknanya sama. Karena tidak ada jumlah yang tidak mufidah. Ya, gitu. Sebenarnya saya hanya mengikuti bahasa dari yang saya jadikan rujukan itu dari Al-Muyassar, ya, Ustaz Aceng Zakaria. Ya, beliau menyebut al-jumlah al-mufidah. Ya, sebenarnya tanpa kata mufidah, jumlah itu sudah mufidah. Karena tidak ada jumlah yang tidak mufidah. Pasti memberikan faedah makna yang sempurna. Itu jumlah. Ya, dinamakan juga al-kalam. Ya, karena kalau ada kalimat tapi tidak memberi faedah yang sempurna, itu disebutnya tarkib saja. Tarkib. Makanya di sini kan pengertiannya tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan. Jadi kalau ada susunan kalimat tapi belum sempurna maknanya disebut tarkib. Ya, atau murakkab. Gitu ya. Ketika murakkab tarkib susunan katanya sudah sempurna, nah baru disebut jumlah. Contoh, ya, coba dibaca bareng-bareng contohnya. Artinya laki sedang duduk di atas kursi. Terus ada aktubu fit daftar. Saya menulis dalam buku tulis. Aliyun, Ali Sakir, Ahmad. Dia yang bukunya ambil aja kalau mau ambil aja. Dia Goni, dia laki kaya. Iya. Coba Kang Asep dibaca, di bawahnya. Jika kita hilangkan salah satu kata dalam contoh kalimat di atas, misalnya kata kursi menjadi saya duduk di atas, maka menjadi kalimat yang belum dipahami. Nah itu, jadi ketika dikatakan dia seorang laki-laki duduk di atas kursi, maknanya udah sempurna, udah jelas. Tapi kalau dihilangkan misalnya salah satu katanya, ya saya duduk di atas, nah itu masih menimbulkan pertanyaan. Di atas apa? Kan gitu. Itu berarti tidak sempurna. Ya. Itu yang disebut dengan yahsunu sukutu alaih. Layak untuk diam darinya. Ya, kalau belum sempurna, ya masih menimbulkan pertanyaan gitu. Anak aktubu fi daftari, saya menulis di dalam buku tulis. Saya anak aktubu fi misalnya. Saya menulis di, ya itu kan masih menimbulkan pertanyaan. Aliyun maridun, kalau dikatakan aliyun saja, aliyun ini satu kata, dia tidak bisa jadi jumlah. Ali kenapa? Gitu kan. Ya, kalaupun kita memanggil Ali, memanggil orang dengan satu kata, ya sebetulnya itu tidak satu kata memanggil itu. Ya, misalnya ya Ali, wahai Ali. Ya Ali, wahai Ali.
Ya. Secara zahir kan itu terdiri dari ya itu huruf untuk berfungsi untuk memanggil. Ali itu isim. Ya, Ali itu isim, nama orang. Jadi isim itu kan bisa nama orang, nama benda, ya. Tapi sebetulnya yang namanya panggilan wahai Ali, huruf dan isim ya. Sebetulnya itu maknanya atau dipahami secara asal ya. Jadi ya Ali itu bukan asal. Secara asal yang namanya panggilan ya itu maknanya adalah saya memanggil, unadi. Jadi ya Ali itu maknanya unadi Ali. Saya memanggil Ali. Ya, gitu. Sehingga sebetulnya bukan terdiri dari huruf dan isim, tapi terdiri dari fiil. Fiil kata kerja, saya memanggil itu kata kerja. Ali isim. Sehingga para ulama mengatakan minimal yang namanya jumlah ini atau kalam ini minimal terdiri dari isim dan isim atau fiil dan isim. Paling minimal. Ya, tidak bisa dikatakan huruf dan isim, tidak. Kalau ya Ali itu sebetulnya bukan huruf dan isim karena ya di situ maksudnya ada fiil, saya memanggil unadi. Nah, ini menurut para ulama nahwu. Ya. Ada sebagian ulama dalam ilmu ushul fikih mengatakan kata minimal terdiri dari huruf dan isim dengan mencontohkan seperti panggilan ini salah. Ya, tidak teliti dari segi ilmu bahasa. Misalnya yang disebutkan oleh Imam Al-Juwaini ya dalam Al-Waraqat ushul fikih beliau mengatakan kata al-kalam itu minimal dari isim dan huruf itu salah. Dikritik oleh para ahli bahasa. Ya, para ahli ilmu bahasa mengatakan seperti Ibnu Malik ya dalam Alfiyah dan juga yang lainnya bahwa kalam jumlah itu minimal terdiri dari isim dan isim atau isim dan fiil. Ya. Aliun maridun dua-duanya isim. Ahmadu ustadun huwa ghaniyun. Kalau huruf jar itu sebenarnya tambahan saja. Ketika dikatakan huwa yajlisu alal kursi, walaupun alal kursi dihilangkan tetap bisa. Huwa yajlisu dia duduk itu sudah kalimat sempurna. Huwa kan isim ya, yajlisu fiil. Jadi terdiri dari isim dan fiil. Atau kalau yajlisu saja itu sudah jumlah. Kan dalam bahasa Arab yang namanya fiil di dalamnya pasti ada domir. Ada kata ganti yang menjadi pelaku. Ketika dikatakan ya huwa yajlisu, enggak pakai huwa yajlisu saja. Itu di dalamnya sudah ada huwa walaupun tidak disebut. Dia seorang laki-laki sedang atau akan duduk. Yajlisu saja, itu fiil. Jadi fiil itu walaupun dia kelihatannya satu kata, sebenarnya ada dua kata. Ya. Sehingga satu kata fiil itu sudah dianggap sebagai jumlah kalimat sempurna. Berbeda dengan isim. Tidak bisa isim itu satu kata jadi jumlah, tidak bisa. Aliyun saja tidak bisa jadi jumlah. Ya, gitu. Isim itu harus dua minimal. Kalau fiil satu fiil sudah bisa jadi jumlah. Ya, sudah dipahami ya tentang jumlah fiil. Nah, nanti dalam buku ini semuanya ya membahas kata dan kalimat itu. Ya, dan dalam buku saya ini memang mendahulukan memahami terbentuknya suatu kata dulu. Bagaimana kata dalam bahasa itu terbentuk sehingga didahulukan ilmu tasrif dulu. Karena tadi ya kan yang membahas tentang pola-pola pembentukan suatu kata itu ilmu tasrif. Ketika kita sudah paham pembentukan kata dalam bahasa itu seperti apa dengan pola-polanya yang cukup banyak, dan itu juga menunjukkan kekayaan ilmu bahasa Arab ya.
Nah, baru setelah itu kita akan memahami pembentukan suatu kalimat jumlah mufidah, ya, yang sehingga dikajinya dalam ilmu nahwu. Sehingga dalam buku saya ini berisi 3 langkah untuk bisa membaca dan memahami Arab gundul. 1, memahami pembentukan kata yang disebut dengan sigot. 2, pembentukan kalimat, ya, disebut dengan mauqi'. Jadi mengetahui nanti kata-kata yang sudah ada dalam kalimat itu punya kedudukannya masing-masing, punya posisi. Dan yang ketiga baru menerjemahkan. Langkah yang ketiga itu. Ya, pembagian huruf. Nah, tadi kan sudah disebutkan sebetulnya kalau dari awal kita sudah membahasnya, ini tinggal membagi saja. Jadi huruf itu dalam istilah ilmu bahasa Arab itu ada 2, ya. Yang pertama yang disebut huruf mabani atau hijaiyah, yaitu yang belum memiliki arti, ya. Seperti tadi dikatakan huruf lalu kalimat lalu jumlah. Nah, huruf di situ maksudnya huruf apa? Huruf hijaiyah, alif sampai ya yang belum punya arti. Nah, yang kedua ada istilah lain. Disebutnya huruf juga, ya, cuman ini namanya huruf ma'ani, yaitu yang sudah memiliki arti. Ya, dia termasuk pembagian kalimat tadi. Kalimat kata. Jadi ditambah lagi contohnya seperti wa dan au atau summa, kemudian min dari itu, min udah tadi di atas. Ya, jadi ini termasuk pembagian kalimat kata. Kalimat itu terbagi 3. 1 apa? Isim. Isim itu apa? Kata benda. Yang kedua fiil. Fiil itu apa? Kata kerja. Ya, yang ketiga huruf al-harfu. Ya, al-harfu itu maknanya adalah kata apa? Kata sambung atau kata bantu. Begitu. Ya. Ya, sampai situ dulu ya, karena sedikit-sedikit kita belajarnya. 1 jam insyaallah. Ya, ada waktu 7 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nih, pertemuan pertama harus betul-betul memiliki gambaran yang akan kita pelajari ini, ya. Lalu juga menumbuhkan semangat, ya, dengan tahu gambaran seperti ini untuk lebih semangat untuk mempelajarinya, dan tentu juga diharapkan kita bisa istiqomah, ya, dalam mempelajarinya. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah dawamnya, rutinnya, terus-menerusnya walaupun sedikit. Jadi kita rutinkan seminggu sekali, itu sebagai bekal ilmu kita, ya, memahami ilmu bahasa Arab ini. Ya, paling tidak kadar paling minimal fardu ain belajar bahasa Arab itu, ya, kita paham apa yang kita baca dalam sholat. Ya, sholat itu kan wajib. Ya, wajib juga untuk memahami bacaan sholat, karena makna khusyuk itu, ya diantaranya adalah memahami yang dibaca. Ya, kalau kita tidak paham apa yang kita baca dalam sholat, itu termasuk kategori sahun di dalam sholat. Waladina hum an sholatihim sahun. Lalai dari mana, ya, yang dia baca dalam sholat. Atau yang kedua juga minimal kita paham syahadat yang kita ucapkan, ya, memahami Al-Fatihah yang wajib yang kita baca dalam sholat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh secara umum atau apa berkenaan dengan bahasa Arab, ya, sebagai pengantar.
Ya. Pak Ustadz izin bertanya tadi dikatakan bahwa yajlisu atau duduk itu termasuk ke dalam jumlah. Itu kan tanpa menggunakan huwa pun yajlisu sudah dianggapnya dia laki-laki gitu Ustaz. Ya. Namun kalau bentuknya mu'anas bagaimana Ustaz? Apakah tetap yajlisu atau bagaimana perubahan katanya? Mu'anas untuk perempuan ya, kalau yajlisu kan wah ya dia laki-laki. Kalau untuk perempuan ya tinggal menggunakan tajlisu. Ya, tajlisu. Nah, nanti kita akan pelajari tentang fi'il ya, ada 3 nanti fi'il itu. Fi'il madi ya, menunjukkan lampau, fi'il mudhari menunjukkan sekarang dan akan datang, dan fi'il amr menunjukkan perintah. Nah, nanti di dalam fi'il kata kerja itu sudah ada domirnya, sudah ada kata ganti. Yajlisu di situ ada dia seorang laki-laki. Tajlisu dia seorang perempuan sedang atau akan duduk. Sudah ada di dalamnya, walaupun kita tidak sebutkan huwa iyanya. Ya, makanya nanti bentuk-bentuk fi'il kata kerja ini akan terjadi perubahan berbeda-beda disesuaikan dengan domirnya tadi. Gitu. Domir itu ada 14, secara mana ada 14. Huwa huma hum, ya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Itu nanti insyaallah kita akan pelajari. Yang lain silakan kalau masih ada. Sebelumnya yang sudah belajar nahwu sorof siapa? Coba angkat tangan yang sudah belajar nahwu sorof sebelumnya. Udah ya. Itu udah imarat mau udah masa belum. Udah ya. Yang lainnya belum. Udah. Ya jangan malu, jangan sungkan ya kalau misalnya tidak paham tanyakan. Ya karena tujuan kita, target kita paham. Gitu ya.